Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ika Setiawati, saya dari Prodi Pendidikan Dokter. Nah, di sini saya bersama tim saya, yaitu Dr. Sherly Usman, MSc, di mana nanti kami akan memaparkan terkait topik hasil pengabdian masyarakat, yaitu dengan judul peningkatan pengetahuan dampak penyakit akibat kerja sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pada UMKM Kepuh Nutrindo. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa emping merupakan eh, makanan yang familiar bagi kita dan juga cenderung enak begitu ya untuk dikonsumsi. Nah, untuk sentral emping melinjo yang ada di sini yaitu di salah satunya yaitu di Desa Wirokerten merupakan suatu home industry. Nah, di sini kami bekerja sama dengan mitra UMKM yaitu Kepuh Nutrindo. Nah, untuk di sini ya berdasarkan survei awal bahwa pengrajin emping kurang memperhatikan posisi ergonomis pada saat bekerja dikarenakan belum memahami posisi kerja yang baik dan benar. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu posisi kerja yang salah tentu bisa menimbulkan resiko penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Nah, salah satu contoh penyakit akibat kerja adalah nyeri punggung. Nah, nyeri punggung di sini lebih sering dijumpai ya pada saat seseorang itu mengeluh nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah ini disebabkan oleh posisi statis pada saat bekerja dan bersifat terus-menerus sehingga mengakibatkan kehilangan jam kerja dan pada akhirnya dapat juga mengganggu produktivitas kerja. Contoh-contoh lain dari penyakit atau gangguan akibat kerja yaitu terjadinya kelelahan, terjadinya nyeri pinggang, ya, kemudian nyeri tangan, sesak nafas, dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa skema ini merupakan suatu sistem kerja di mana ada beberapa komponen yang saling berkaitan. Yang pertama tentu SDM ya atau pekerjanya itu sendiri ya sumber daya manusianya, kemudian fasilitas yang memadai disebut sebagai prasarana dan juga sarana, dan tentu apabila hal tersebut bisa berjalan seimbang, maka akan menimbulkan suatu hasil produk ya dan produktivitas yang lebih baik. Untuk metode dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu tatap muka, kemudian pretest, kemudian sesi pendidikan kesehatan atau penyuluhan yang berupa penjelasan materi dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab, kemudian sesi pemeriksaan fisik di sini untuk mengetahui ya apakah pada pengrajin emping tersebut didapatkan penyakit akibat kerja atau tidak. Kemudian kegiatan diakhiri dengan post-test. Nah, tujuan dari kami mengadakan post-test tentu kami ingin mengetahui ya apakah proses edukasi ya atau penyuluhan yang kami sampaikan kepada peserta itu dapat terserap dengan baik ya atau tidak. Nah, karena memang pada saat pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini ya, masih terdapat kasus wabah pandemik ya, sehingga kegiatan yang sifatnya tatap muka ini kita batasi untuk jumlah peserta yang hadir ya, sehingga eh, peserta yang hadir tidak bisa sebanyak pada saat kondisi yang bukan pandemik. Kita lanjutkan pada hasil dan pembahasan. Untuk
tabel 1 di sini adalah perbandingan nilai rata pretest dan juga post-test. Nah, pada tabel di sini kita bisa melihat bahwa, eee, pada saat pretest ya, nilai terendah adalah 30, kemudian nilai tertinggi 70, dan nilai ratanya adalah 48,57. Kemudian untuk nilai post-test, nilai terendah 80, nilai tertinggi adalah 100, dan rata dari nilai, eee, rata nilai post-test adalah 92,85. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai rata post-test ini lebih tinggi daripada pretest. Nah, dan secara uji statistik, kita bandingkan antara nilai pretest dan juga rata post-test, ternyata didapatkan hasil yang berbeda bermakna, ya, karena nilai P kurang dari 0,05. Kemudian untuk tabel yang kedua, yaitu data hasil screening penyakit akibat kerja. Nah, di sini ada beberapa, keluhan atau pemeriksaan fisik yang kami lakukan pada responden, yaitu ada keluhan nyeri punggung bawah, nyeri pergelangan tangan, kemudian skoliosis, kifosis, dan juga lordosis. Nah, untuk yang skoliosis, kifosis, dan lordosis di sini merupakan, salah satu, beberapa kelainan ya, akibat adanya struktur kelainan pada, tulang, punggung ya, atau ya tulang belakang. Nah, pada, responden yaitu sebanyak 7 peserta, di sini tidak didapatkan adanya, kelainan skoliosis, kifosis, maupun lordosis. Nah, kemudian yang untuk keluhan nyeri punggung bawah, di sini didapatkan ada 4 responden dari total 7 yang mengeluh adanya nyeri punggung bawah dan juga adanya nyeri, pergelangan tangan, yaitu sebanyak 1 responden. Untuk nyeri punggung bawah sendiri, ya, kita tahu merupakan suatu sindrom klinik yang ditandai dengan gejala utama berupa nyeri atau rasa yang tidak nyaman atau tidak enak di daerah tulang punggung bawah. Nah, untuk istilah lain juga sering disebut sebagai low back pain, di mana di sini adanya kelainan ya pada ruas tulang belakang, di mana ruas tulang belakang tersebut merupakan struktur utama penyangga pada tubuh dan juga kepala yang selalu terlibat dalam berbagai sikap tubuh dan gerakan. Nah, sehingga di sini mudah sekali bisa mengalami gangguan. Nah, lalu hal apa saja sih ya yang bisa menyebabkan munculnya keluhan ya nyeri punggung bawah? Nah, tentu di sini sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah sikap kerja ya atau kondisi kerja yang tidak ergonomis, yang tidak sesuai dengan kondisi yang pas bagi tubuh gitu ya, sehingga di sini bisa menyebabkan keluhan-keluhan terutama pada sistem dari tulang dan juga dari ototnya atau sistem muskuloskeletal. Nah, di sini termasuk yaitu nyeri punggung bawah. Nah, ada, beberapa pengrajin ya yang menjadi responden, di situ kami melakukan pemeriksaan, fisik yaitu berupa, tekanan darah ya, kemudian juga mengukur, eee apa ya, tinggi badan ya, kemudian berat badan gitu. Nah, namun dalam, hal ukuran berat badan, tinggi badan semua, masih dikategorikan dalam, nilai yang, normal dari berdasarkan, nilai BMI dan juga, eee, berdasarkan, pemeriksaan fisik yang lain. Nah, kemudian pada saat itu kami juga melakukan pemeriksaan dari struktur tulang belakang bahwa didapatkan, semua responden sebanyak 7 orang itu didapatkan, postur tubuh anatomi di, tulang punggungnya itu semua dalam batas normal. Nah, sehingga di sini ya kami memiliki kesimpulan bahwa untuk tingkat pengetahuan dari pengrajin emping terkait penyakit akibat kerja itu
meningkat ya, dibuktikan dengan adanya peningkatan dari nilai, post-test dibandingkan dengan nilai pretestnya. Kemudian terdapat beberapa penyakit akibat kerja yang ditandai dengan, adanya keluhan nyeri punggung dan juga nyeri pergelangan tangan. Namun secara struktur anatomi masih dalam batas normal semua. Ya, baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.